B41240207 absen 7. Saya Angginita Lestiana dengan NIM B41240247 absen 8. Saya Nurul Izaria dengan NIM B41240270 absen 11. Saya Marsha Putri Filani dengan NIM B41240271 dengan absen 12. Saya Rembulan Puji Jayadi dengan NIM B41240255 absen 9. Saya Nindan Rukumahasari dengan NIM B41240269 dengan absen 10. Berikut videonya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal menggambarkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata atau yang biasa disimbolkan dengan mean. Semakin jauh dari rata-rata, data semakin jarang muncul. Penyebarannya diukur dengan standar deviasi atau yang biasa disebut dengan simbol τ, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Jika τ atau standar deviasi kecil, data lebih terpusat di sekitar mean. Kalau lebih besar, data menyebar lebih jauh. Jadi, kejadian yang biasa-biasa saja paling sering muncul, sedangkan yang ekstrim atau jarang letaknya di pinggir kurva. Total luas di bawah kurva adalah 1 atau 100%, yang berarti semua kemungkinan nilai sudah tercakup di dalamnya. Dengan 50% data berada di sebelah kiri mean dan 50% di kanan. Nilai mean sama dengan nilai median sama dengan nilai modus, yang berarti nilainya sama besarnya. Pola sebaran data yang membentuk kurva berbentuk lonceng atau bell curve. Untuk rumusnya, fx sama dengan 1 per akar 2 pi τ kuadrat dikali e pangkat minus x dikurangi mu kuadrat dibagi 2 τ kuadrat. Nilai pi sama dengan 3,14159, sedangkan nilai e-nya sama dengan 2,71828. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah versi distribusi normal yang sudah distandarisasi, di mana rata-ratanya diubah menjadi 0 dan standar deviasinya jadi 1. Prosesnya, setiap nilai diubah menjadi z-score, sehingga data dari kelompok berbeda bisa dibandingkan dalam ukuran yang seragam. Misalnya, kita lihat seberapa jauh nilai seseorang dari rata-rata kelompoknya, tapi semua nilai diubah ke satuan yang sama. Inilah yang disebut dengan distribusi normal standar. Distribusi normal baku memungkinkan kita menghitung peluang suatu kejadian dengan mengubah nilai data menjadi z-score. Dengan cara ini kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu nilai terjadi dalam distribusi tersebut. Adapun rumus z-score sebagai berikut. Z sama dengan x minus mu per τ, di mana z adalah z-score, yaitu jarak dari rata-rata dalam satuan standar deviasi, x adalah nilai data, mu adalah rata-rata, dan τ adalah standar deviasi. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu berdasarkan kecenderungan orang menonton TV terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Pertanyaannya yaitu, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam soal tersebut. Nah, di dalam soal tersebut yaitu ada mu, rata-ratanya yaitu 15, terus standar deviasinya yaitu 3,5. Dan yang ditanya yaitu px lebih dari 20. Untuk menjawab soal tersebut, kita masukkan x-nya yaitu 20. Dan kita masukkan rumusnya yaitu z sama dengan x dikurangi mu dibagi τ. X-nya 20 dikurangi mu-nya 15 dibagi τ-nya 3,5. 5 dibagi 3,5 menghasilkan 1,43. Untuk mengetahui 1,43 ini nilainya berapa, kita harus mencarinya di tabel. Nah, dalam tabel ini kita harus melihat z-nya dulu,
yang di kiri tepi ini kita lihat 1,4. Nah, terus kita lihat yang di atas 0,00 sampai seterusnya. Nah, kita lihat yang 0,03. Kita dapatkan hasil 0,4236. Nah, berarti hasil dari 1,43 yaitu 0,4236. Nah, selanjutnya kita beralih ke kurva. Di sini kurvanya itu satu kurva itu nilainya 1, dan jika dibagi 2 maka sebelah kanan itu bernilai 0,5 dan sebelah kiri itu bernilai 0,5. Nah, kita tadi dapat 0,4236. Itu berarti nilainya menunjukkan positif. Jika positif, itu kita harus menaruhnya di kanan. Nah, kita taruh di sini 0,4236. Nah, berarti di sini belum ada nilainya. Untuk mencari nilai tersebut, kita harus mengurangi 0,4236 dikurangi 0,5 dan mendapatkan hasil 0,0764 atau 7,64%. Jadi probabilitas seseorang menonton TV lebih dari 20 menit adalah sekitar 0,0764 atau 7,64%. Baik, di sini saya akan membacakan contoh soal yang kedua, yaitu sebuah alat elektronik diberikan jaminan tak akan rusak rata-rata selama 800 hari dengan standar deviasinya yaitu 40 hari. Kemudian berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak antara 778 hari dan 834 hari. Dengan jawaban yang diketahui yaitu mu atau rata-ratanya 800, to atau standar deviasinya yaitu 40, X1-nya 778 dan X2 834. Kemudian yang ditanya P 778 kurang dari X lebih dari 834. Untuk jawabannya akan saya jelaskan, yaitu langkah pertama kita hitung dulu Z-score dari masing-masing. Tentunya kita menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk Z1 yaitu untuk 778, Z1 itu 778 dikurangi 800 dikurangi rata-ratanya dan dibagi dengan 40, yaitu merupakan standar deviasinya dan menghasilkan nilai minus 0,55. Begitu pula dengan yang Z2 yang untuk 834 hari itu 834 dikurangi 800 yang merupakan rata-rata dan dibagi dengan 40 yang merupakan standar deviasi dan dihasilkan 0,85. Untuk langkah yang kedua yaitu mencari nilai probabilitas berdasarkan tabel yang telah saya sediakan di samping. Untuk dari tabel diketahui bahwa minus 0,55 yaitu peluang kumulatifnya 0,2912. Hal tersebut diperoleh dari kita lihat kolom minus 0,5 lalu ditarik dengan baris 0,05 dan titik temunya itu pada nilai 0,29116. Kemudian nilai peluang kumulatif yang kedua yaitu 0,8027. Hal tersebut ditarik dari kolom 0,8 dan baris 0,05 dan ditemukan nilai peluang kumulatifnya itu 0,80234. Lalu langkah ketiga yaitu hitung peluang di antara kedua nilai tersebut. Karena yang ditanyakan adalah peluang bahwa alat elektronik tidak rusak di antara 778 dan 834 hari, maka kita cari selisih antara dua probabilitas tersebut, yaitu 0,8023 dikurangi 0,2912 yaitu 0,5111. Ini menunjukkan bahwa terdapat peluang sebesar 51,11% bahwa alat akan bertahan tidak rusak dalam rentang waktu tersebut. Grafik distribusi normal membantu menunjukkan bahwa area yang dihitung memang berada di antara dua nilai Z, sehingga kita cukup melakukan pengurangan. Selisih ini dihitung karena kita hanya ingin
tahu probabilitas yang berada di antara kedua nilai tersebut, bukan keseluruhan di kiri atau di kanan. Sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.